Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semua, nama saya Abdul Thalib dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 41824010079. Nah, jadi pada pertemuan kali ini saya akan mempresentasikan UTS saya dari matkul Transformasi Digital. Oke, kita akan masuk ke materi pembahasan. Jadi pada materi presentasi saya ini ada tiga poin presentasi, ada 3 poin materi. Yang pertama, Big Data dan IoT dalam layanan kesehatan. Yang kedua yaitu transformasi digital e-commerce di Indonesia. Dan yang ketiga, Big Data di pemerintahan dan vintage. Nah, kita akan masuk dari yang poin pertama. Big Data dan IoT meningkatkan akurasi diagnosis pasien. Jadi untuk meningkatkan akurasi diagnosis pasien ini, kita memiliki 4 mekanisme utama. Yang pertama, data lebih lengkap. Wearable device, EKG portable, and sensor IoT mengumpulkan data vital pasien secara otomatis dan real time. Untuk apa? Untuk gambaran kondisi yang lebih komprehensif. Lalu identifikasi pola. Data mining dan ML atau machine learning mendeteksi tren penyebaran infeksi dan memprediksi resiko berdasarkan riwayat medis dan genetik pasien. Lalu yang ketiga, respon real time. Data detak jantung atau ritme jantung, tekanan darah dikirim langsung ke dokter untuk dideteksi dini perubahan kondisi itu sehingga keputusan klinis jadi lebih cepat dan tepat. Lalu yang keempat, sistem AI memverifikasi dan mencocokkan gejala secara otomatis, meminimalkan human error akibat keterbatasan informasi atau analisis. Lalu, apa sih penerapan nyata Big Data dan IoT di medis? Nah, jadi sini ada tiga penerapan utama dari berbagai macam penyakit nih. Yang pertama ada penyakit jantung. EKG portable, IoT mengirimkan data ritme jantung secara terus-menerus. Jadi EKG itu elektrogramatis ya, kalau saya nggak salah tuh. Jadi dia itu kayak prosedur untuk membaca ritme jantung. Lalu yang kedua, Big Data mendeteksi ritme dan memberi peringatan dini kepada dokter. Lalu ketiga, peringatan dini muncul bahkan sebelum pasien merasakan gejala tersebut gitu. Lalu untuk penerapan yang kedua, diabetes, dari penyakit diabetes. Glukometer IoT mengukur kadar gula darah otomatis dan real time. Analisis Big Data memantau tren kadar gula jangka panjang. Sistem merekomendasikan penyesuaian dosis insulin kepada dokter dan pasien. Lalu yang terakhir nih, penyakit langka. Analisis data genetik berskala besar dari jutaan pasien global. Identifikasi predisposisi genetik terhadap penyakit langka tertentu. Dan interferensi preventif dapat dilakukan jauh sebelum penyakit tersebut berkembang. Nah, selanjutnya yaitu ada waktu tunda dan juga layanan. Nah, IoT ini mengurangi waktu tunda dan layanan kepada kesehatan. Ya, jadi di sini ada 5 mekanisme yang mempercepat respon dan mengurangi beban sistem kepada kesehatan nih. Yang pertama, remote monitoring. Pasien kronis pantau mandiri di rumah sakit via alat IoT. Nah, lalu selanjutnya eliminasi kunjungan rutin sehingga antrian rawat jalan berkurang drastis. Lalu yang kedua, intervensi cepat. Dokter respon real time saat sensor mendeteksi lonjakan gula darah atau tekanan darah sebelum pasien merasakan gejala tersebut. Nah, itu seperti yang sudah dijelaskan dari slide sebelumnya ya. Lalu yang ketiga, untuk mengurangi komplikasi. Deteksi dini mencegah kondisi memburuk sehingga memerlukan rawat inap darurat atau prosedur insentif. Lalu yang keempat, percepat pemulihan. Pemantauan pasca operasi mendeteksi infeksi lebih awal sehingga antibiotik tepat waktu dan durasi rawat inap lebih singkat. Lalu yang terakhir, efisiensi sistem RS. Berkurangnya kunjungan non-darurat sehingga RS fokus pada pasien kritis dan mengoptimalkan kapasitas dan sumber daya. Lalu selanjutnya di sini ada manfaat Big Data dan IoT dalam manajemen rumah sakit. Nah, jadi itu manfaatnya ada banyak. Yang pertama, untuk memprediksi beban kerja.
analisis data histori sehingga dapat memprediksi lonjakan pasien saat pandemi. Lalu yang kedua, inventaris real time. Sensor IoT pantau lokasi dan kondisi ventilator, monitoring jantung, infus, sehingga alat kritis selalu tersedia saat dibutuhkan. Lalu yang ketiga, mengurangi pemborosan. Nah, ini yang udah pasti nih. Prediksi kebutuhan stok obat dan jadwal perawat, alat untuk mencegah kekurangan stok maupun penumpukan inventaris yang tidak efisien. Lalu yang terakhir, optimalkan operasional. Analisis alur pasien, waktu tunggu, dan penggunaan ruangan memungkinkan identifikasi bottleneck untuk perbaikan sistematis berkelanjutan. Nah, ini kita bisa lihat di sini dampak nyata di rumah sakit. Jadi, dampak nyatanya itu mengurangi 30% waktu tunggu pasien. Lalu, efisiensi penggunaan alat medis itu 25%. Lalu, 20% menurunkan biaya operasional rumah sakit. Oke, selanjutnya itu apa sih tantangan implementasinya gitu. Jadi, di sini ada 4 tantangan implementasi utama di rumah sakit. Yang pertama nih udah pasti nih, keamanan dan privasi data. Itu udah pasti. Kita perlu yang namanya mengenkripsi end-to-end dari data tersebut. Wajib patuh UU DPD Indonesia dan Health Insecure Portability and Accountability Act. Jadi ini ada atau disebut HIPAC ya, HIPAC kalau misalnya bisa kalian search di situ. Lalu audit keamanan dan kontrol akses berbasis peran. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur. Kita dengan menggunakan IoT dan Big Data ini butuh yang namanya server. Nah, jadi kita walaupun mengurangi tenaga kerja, tapi kita butuh yang namanya server lebih banyak gitu. Lebih unggul atau dominan. Butuh server kapasitas tinggi dan jaringan lebih stabil. Perubahan paradigma. Tenaga medis perlu pelatihan komprehensif dan berkelanjutan. Pendampingan khusus untuk lansia dan daerah yang terbatas teknologi. Nah, itu untuk tantangan utamanya tuh untuk perubahan paradigma tuh. Lalu biaya implementasi tinggi. Nah, jadi investasi di awal kayak perangkat IoT, server dan software itu membutuhkan biaya yang tinggi. Lalu biaya pelatihan untuk SDM yang dimana itu tidak mengeluarkan biaya yang sedikit gitu ya. Jadi biaya pelatihan SDM itu penting gitu. Lalu perlu didukung dan kebijakan oleh pemerintah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Tren belanja online di Indonesia tahun 2024. Nah, jika kita lihat dari datanya, 65,7 juta pembeli online aktif nih pada tahun 2024. Lalu 58% masyarakat beralih ke e-commerce dibanding ke toko offline. Lalu ada 50,2 M USD total nilai transaksi pada tahun 2024. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya dari tahun ke tahun. Dan di tahun 2024 ini paling tinggi. Jadi apa? Digitalisasi konsumsi belanja online bukan lagi alternatif. Kini itu dia menjadi pilihan utama bagi para user. Lalu ekspektasi konsumen baru, someday atau delivery, chatbot 24 jam gitu. Jadi si customer gak perlu nunggu-nunggu nih jawaban dari si penjual karena udah ada chatbot yang dilatih gitu. Ekosistem digital terintegrasi. E-commerce terhubung dengan sosial e-commerce, dompet digital, dan logistik berbasis teknologi. Nah, jadi dengan kita memakai e-commerce sebagai pembeli atau penjual, e-commerce tersebut sudah terhubung ke dompet digital. Jadi kita tidak perlu pakai dompet fisik lagi gitu. Lalu akselerasi pasca pandemi. Nah, ini pasca pandemi ya. COVID-19 memaksa adopsi masif termasuk lansia masyarakat desa. Kebiasaan ini kini jadi permanen gitu. Karena adanya COVID nih, masyarakat jadi jarang untuk aktivitas di luar, jadi serba online. Nah, jadi disitulah lonjakan yang namanya digitalisasi konsumsi belanja online gitu. Lonjakannya karena pandemi. Jadi karena pandemi tersebut
digitalisasi konsumsi ini jadi permanen. Jadi sampai seterusnya belanja online itu terus meningkat gitu, tidak akan menurun. Lalu yang kedua itu 2B, faktor pendorong. Mengapa konsumen Indonesia beralih ke belanja online, belanja digital dibanding dengan belanja offline gitu, langsung datang ke toko? Yang pertama, penetrasi smartphone dan internet. Dengan adanya smartphone nih, yang makin tahun harganya makin terjangkau ya kan, tidak seperti dulu nih. Kalau sekarang mungkin kita udah bisa beli smartphone gitu ya, bahkan ada yang megang 2 smartphone atau lebih gitu ya kan. Lalu jaringan juga makin luas nih di pedesaan. Jaringan tuh, sutet itu udah pada dibangun di pedesaan. Jadi banyak pedesaan yang sudah mendapatkan sinyal untuk apa? Untuk melakukan check out gitu di e-commerce gitu. Lalu ekosistem fintech dan dompet digital. Nah, dengan adanya dompet digital seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay ya kan. Nah, ini tuh menghilangkan hambatan transaksi dan mendorong inklusi keuangan digital bagi yang tidak punya rekening bank. Jadi dengan adanya dompet digital seperti itu, bagi orang-orang yang ada di pedesaan yang tidak memiliki rekening bank seperti BCA atau Mandiri gitu kan ya. Kan di sana sudah pasti tidak ada yang namanya kantor pusatnya gitu atau kantor langsungnya gitu. Jadi dengan adanya aplikasi e-wallet seperti ini, penduduk juga bahkan lebih mudah untuk melakukan transaksi gitu. Yang ketiga, harga dan promosi kompetitif. Nah, dengan adanya e-commerce, kita juga bisa mendapatkan diskon, cashback, gratis ongkir, dan flash sale gitu. Jadi berat kata, daripada kita datang ke tempat, mending kita pakai gratis ongkir aja gitu. Daripada kita ngeluarin uang buat Gojek, buat ini, buat itu, mending kita pakai gratis ongkir, pakai cashback, pakai diskon gitu. Lalu dukungan kebijakan pemerintah. Nah, Making Indonesia 4.0, Gernas BBI, insentif pajak digital, bukti komitmen pemerintah menjadikan transformasi digital menjadi strategi nasional. Lalu dampak e-commerce terhadap ekonomi dan UMKM. Nah, ini sangat penting nih. Apa sih dampak e-commerce terhadap UMKM yang ada di pinggir jalan seperti itu? Nah, kita bisa lihat lonjakannya dari tahun ke tahun. Dampaknya itu terus menaik, tidak ada penurunan. Sama seperti penggunaan e-commerce tadi tuh. Di tahun 2004 menaik, dan sekarang di tahun 2003 dia menaik untuk e-commerce terhadap UMKM gitu. Yang pertama, demokrasi UMKM. Pedagang daerah kini jangkau konsumen nasional lewat marketplace, program UMKM Go Digital. Nah, jadi dengan adanya kebanyakan e-commerce nih, para UMKM pedagang-pedagang kaki lima yang di pinggir jalan juga mengikuti perkembangan zaman. Dengan apa? Dengan mengikuti UMKM Go Digital. Dengan total sekarang tuh 20 juta UMKM sudah terdigitalisasi, sudah menggunakan program tersebut. Lalu juga dampaknya itu membuat lapangan kerja baru, dari mulai pekerjaan kurir, konten kreator, digital market, dropshipper, dan ekosistem kerja digital baru tumbuh pesat di seluruh Indonesia. Jadi dengan dampaknya e-commerce terhadap ekonomi itu juga membuat dampak baik kepada UMKM dan juga untuk menambah lapangan kerja baru gitu. Lalu implikasi fiskal negara. PPN jasa digital 11% dan kewajiban pelaporan platform asing, sehingga potensi penerimaan pajak besar dan level playing field bisnis digital. Jadi dengan adanya serba digital seperti ini, PPN jasa digital pun juga lebih ditegaskan gitu ya. Oke, next. Yang ketiga, soal ketiga di sini, Big Data dan Fintech. Analisis kredit alternatif oleh Fintech. Nah, jadi dengan adanya OVO, Dana, GoPay, ShopeePay memanfaatkan data transaksi digital sebagai pergantian skor kredit formal ini memiliki kelebihan dan juga resikonya. Nah, di sini ada inklusi keuangan lebih luas. Kelebihannya inklusi keuangan lebih luas.
akses pembiayaan bagi 97 juta penduduk yang tidak memiliki bank atau rekening. Lalu proses cepat dan otomatis. Machine learning analisis ratusan variabel dalam hitungan detik. Keputusan kredit real time versus berhari-hari sistem tradisional. Penilaian resiko dinamis. Profil resiko memperbarui keberlanjutan berdasarkan perilaku terkini, bukan hanya snapshot history. Lalu resikonya apa? Yang pasti resikonya itu ada verifikasi data atau kebocoran data. Pengguna sering paham data transaksi mereka digunakan untuk skor kredit sehingga potensi melanggar UU PDP atau perlindungan data pribadi. Algoritmik bias. Model machine learning mewarisi bias data historis sehingga kelompok tertentu dapat skor kredit yang tidak adil secara sistematis. Lalu volatilitas penilaian. Skor kredit berbasis pola transaksi lebih fluktuatif, terutama saat realisasi dibandingkan sistem berbasis aset tetap. Lalu di sini ada transparansi birokrasi melalui SPBE atau sistem pemerintahan berbasis elektronik. Jadi di sini ada dua nih. Yang pertama, digitalisasi layanan publik. Nah, jadi portal terpadu mengurangi interaksi tatap muka untuk mencegah celah korupsi sehingga meningkatkan transparansi seluruh proses perizinan dan layanan. Yang kedua, integrasi data pemerintah. Dukcapil, DJP Online, LPSE terintegrasi ke infrastruktur data nasional sehingga pengawasan publik lebih mudah, komprehensif, dan real time. Lalu kontribusi big data terhadap kematangan dari sistem pemerintahan berbasis elektronik itu apa? Ada 3. Pertama, pengukuran kinerja otomatis. Indikator SPBE, layanan terintegrasi, kepuasan pengguna, waktu respon, diukur otomatis dan berkelanjutan untuk mengganti evaluasi manual yang rentan manipulasi. Jadi artinya apa? Dengan adanya kinerja otomatis online ini, kita bisa mengurangi yang namanya korupsi atau manipulasi markup anggaran gitulah kira-kira. Lalu yang kedua, identifikasi inefisiensi. Analisis log pengguna sistem pemerintahan mengungkap bottleneck, layanan fitur jarang dipakai, dan instansi yang kinerjanya di bawah rata-rata nasional. Jadi dengan serbanya online, kontribusi big data ini bisa dipakai untuk mengecek instansi mana nih yang kinerjanya di bawah rata-rata dengan instansi lainnya gitu. Lalu selanjutnya, prediksi kebutuhan layanan. Data histori memprediksi lonjakan permintaan pajak dokumen sehingga siapkan kapasitas server dan SDM jauh sebelum puncak layanan itu terjadi. Jadi dengan adanya ini kita harus menyiapkan server nih dan SDM yang lebih diperhatikan gitu. Sebelum lonjakan itu terjadi, sebelum banyaknya request atau pengunjung yang datang ke website tersebut gitu. Lalu selanjutnya, analisis komprehensif. Nah, jadi di sini ada perbandingan ya, pemerintahan SPBE versus vintage. Apa nih perbedaannya nih? Dari dimensi tujuan, di pemerintahan dia itu fokusnya ke layanan publik, transparansi, dan inklusi sosial. Lalu kalau di vintage itu serba digital di sini. Ada profitabilitas, minim risiko kredit, dan retensi pengguna. Untuk sumber data, kependudukan, perpajakan, sensus, dan pengadaan. Di vintage fokusnya ke digital lagi, transaksi digital, geolokasi, dan perilaku aplikasi. Strateginya apa? Integrasi lintas instansi, open data, dan Gov Data Center atau Government. Lalu di vintage itu personalisasi, prediksi kredit, deteksi fraud real time. Lalu tantangan dari kedua ini apa? Pertama, dari pemerintahan itu ada namanya silo data. Kedua, SDM terbatas.
ketiga, regulasi lambat dan juga birokrasi. Tantangan di vintage yaitu privasi data. Nah, privasi data lagi nih, algoritma bias dan kepercayaan konsumen. Nah ya, jadi di vintage itu tantangannya itu privasi data yang pasti. Sekarang serba digital dan apa-apa data disimpan di server. Lalu algoritma bisa bias, kadang juga bisa human error. Dengan adanya serba digital gini, mungkin generasi-generasi milenial atau kolonial itu mungkin masih adanya kurang percaya terhadap penggunaan digital gitu. Jadi lebih percaya ke penggunaan fisik. Nah, oke. Jadi persamaannya apa dari kedua ini? Keduanya itu mengandalkan AI dan machine learning, cloud sama-sama. Jadi kedua persamaan ini adalah mengandalkan AI, machine learning, dan cloud untuk sama-sama wajib patuh UU Perlindungan Data Pribadi untuk bertujuan meningkatkan kualitas layanan kepada pengguna. Nah, jadi pada kesimpulan UTS kali ini, materi UTS kali ini, ada 3 poin nih dari Big Data dan IoT, yaitu meningkatkan akurasi diagnosis, mengurangi waktu tunda, dan mengoptimalkan sumber daya RS meski masih ada tantangan keamanan data dan infrastruktur. Jadi pada Big Data ini lebih fokus ke waktu. Lalu di e-commerce Indonesia, kita dapat menyimpulkan tumbuh pesat 65,7 juta pembeli yang transaksinya itu di 2024 dan cerminan nyata transformasi digital dalam gaya hidup masyarakat Indonesia. Yang ketiga, Big Data pemerintahan vintage. Tujuannya berbeda, namun keduanya mengandalkan AI dan cloud. Berkolaborasi dengan berkolaborasi PPP adalah kunci transformasi digital Indonesia dan inklusif dan berkelanjutan. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan dari UTS kali ini. Jadi mungkin sekian dari saya, Abdul Talib. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kata-kata yang kurang jelas dari penjelasan saya ini. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.